Hello everyone, my name is Raihani Gaputra Dianto from Best Counting 25A, and today I will discuss what measures of central tendency are, the three main pillars of statistics, the importance of measures of central tendency, and the mean, median, and mode. Alright guys, let's get right into it. Oke, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus? Nah, pada kesempatan kita pada hari ini, saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus dalam analisis statistik. Oke, langsung saja kita ke konsep dasar ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mencoba menggambarkan kumpulan data dengan mengidentifikasi posisi sentral di dalam kumpulan data tersebut. Oke, next. Nah, ada tiga pilar utama dalam statistik untuk menentukan ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean. Nah, mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data yang ada dalam suatu kumpulan data. Jadi mean ini adalah nilai rata-rata ya teman-teman, rata-rata gitu. Nah, selanjutnya ada median. Nah, median itu adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi median ini itu adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang sudah diurutkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada modus. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kumpulan data. Nah, misal di dalam suatu data itu ada 10 data, nah yang paling sering muncul itu adalah 6 gitu. Jadi modusnya itu udah 6 ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, pentingnya pemusatan data. Nah, di dalam dunia nyata itu kita sering menghadapi ribuan banyak data ya teman-teman ya. Apalagi dalam dunia kerja. Nah, ukuran pemusatan data ini membantu kita untuk menyederhanakan informasi massal, dasar pengambilan keputusan strategis, dan membandingkan dua atau lebih kelompok data gitu. Oke, selanjutnya ada mean atau rata-rata hitung ya teman-teman. Nah, mean sendiri ini adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ya, sangat berguna untuk data yang berdistribusi normal seperti itu ya. Nah, di sini ada rumusnya X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X itu adalah jumlah data dan N sendiri adalah jumlah sampel ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke, nah ini dia, studi kasus menghitung mean. Jadi data dari nilai ujian 5 siswa adalah 80, 85, 90, 75, dan 70 ya. Oke, yang pertama kita itu menghitung penjumlahan nilai, menghitung jumlah data ya, seperti pada rumus tadi ini adalah jumlah data kita. Pertama itu menghitung banyaknya jumlah data ini ya teman-teman. Jadi 80 ditambah 85 tambah 90 ditambah 75 ditambah 70 yaitu hasilnya 400. Jadi jumlah data dari 5 siswa ini adalah 400 ya teman-teman. Yang kedua itu kita menghitung jumlah sampel atau N-nya. Ya, sampel di sini dalam studi kasus ini itu adalah siswa ya teman-teman ya. Jadi jumlah sampel pada studi kasusnya adalah siswa. Jadi yang kita hitung itu adalah banyaknya siswa. Ini udah ada ya teman-teman, ada 5 siswa di sini. Jadi kita tinggal tulis 5 ya. Nah, kita masuk ke pembagian akhir. Jadi tinggal dibagikan aja ya. 400 dibagi dengan 5 setelah 80. Ya, setelah 80 ya. Nah, jadi rata-rata atau mean dari nilai siswa adalah 80. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada median atau nilai tengah. Nah, median adalah titik pusat data setelah data diurutkan. Jadi, setelah data diurutkan, nah seperti ini. Ini kan masih berantakan ya. Contohnya seperti ini masih berantakan. Nah, itu median ini titik pusat data setelah diurutkan. Jadi diurutkan dulu dari yang terkecil ya. Kecil 80, 70, 75, 80, 85, 90 seperti itu ya. Nah, median adalah titik pusat data setelah data diurutkan. Nah, paling utamanya adalah resistensi terhadap pencilan atau outlier
atau nilai ekstrim yang sangat besar atau kecil. Ini ada rumusnya ya, main sama dengan xn plus 1 dibagi 2. Kita lanjut, aturan penentuan median. Nah, di sini ada data ganjil dan data genap. Nah, dalam data ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah posisi. Nah, ini sudah diurutkan ya datanya ya. Nah, setelah data diurutkan dari yang terkecil, tinggal kita lihat titik tengahnya ada di mana. Yaitu sini ya, ada di posisi 5 ini ya. Jadi mediannya itu adalah 5 seperti itu. Lanjut, nah data genap. Nah, kalau data genap ini itu kita cara cari mediannya kita hitung dari rata-rata dari dua nilai yang berada di posisi tengah. Nah, ini kan datanya genap ya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 nih, ada 4 datanya ya. Nah, cara mencari mediannya yaitu kita hitung tengahnya, titik tengah ini ada 2 ini ya, 3 dan 5 ditambahkan dan dijumlahkan seperti rumus tadi ya. Nih, rumusnya Xn plus 1 dibagi 2. Oke, nah, jadi 3 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi median dari data ini itu adalah 4 seperti itu. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada modus atau popularitas data ya. Nah, modus ini mengidentifikasi fenomena yang paling sering terjadi. Nah, seperti yang tadi ya, frekuensi yang paling tinggi gitu. Nah, kumpulan data itu sendiri itu bisa memiliki unimodal atau memiliki satu modus. Bimodal memiliki 2 modus, multimodal memiliki lebih dari 2 modus, dan amodal atau tidak ada nilai yang berulang. Amodal ini berarti dalam suatu data itu tidak ada nilai yang berulang. Nah, ini ada contoh dari modus. Data dari 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, dan 11 ya. Kita mencari modusnya. Modusnya itu sudah terlihat jelas ya, yang paling sering muncul ini adalah 10 ya, 10 ada 3. Kita cari cara mencari itu adalah kita cari dulu ya dari sini ya. 7 itu ada 1, 8 itu ada 2, 9 ada 1, 10 ada 3, dan 11 ada 1. Jadi modusnya itu adalah 10 karena frekuensi paling tinggi di dalam data ini adalah 10 itu. Atau yang paling sering muncul itu 10 ya. Nah, karena angka 10 muncul sebanyak 3 kali atau terbanyak, jadi modusnya itu adalah 10 gitu. Nah, ini ada visualisasi frekuensi dari modus ya. Ini ada visualnya, grafik batang memudahkan kita melihat nilai puncak atau modus secara visual. Ini ada visualisasinya ya teman-teman ya. Nilai 70 itu ada 3 siswa ya. Nah, 3 siswa ini memiliki nilai 70, 12 siswa memiliki nilai 80, 6 siswa memiliki nilai 90, dan 2 siswa memiliki nilai 100 seperti itu. Nah, ini udah terlihat jelas ya, yang paling banyak muncul itu ada nilai 80 karena nilai 80 ini sebanyak 12 siswa. 12 siswa memiliki nilai 80. Jadi nilai 80 ini adalah modusnya ya. Seperti itu. Okay, next. Proses pengolahan data. Nah, ini ada proses pengolahan data ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada koleksi. Kumpulkan data mentah dari observasi. Nah, dari penelitian kita itu kumpulkan dulu data mentahnya dari penelitian kita. Nah, yang kedua itu urutkan. Nah, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar ya teman-teman ya. Nah, urutkan dulu dari data yang paling kecil ke terbesar, udah diurutkan, baru kita kalkulasi atau kita hitung. Kita mulai berhitung, hitung rata-ratanya, kita hitung nilai tengahnya, dan cari frekuensinya atau modusnya gitu. Yang terakhir adalah analisis, yaitu kita menginterpretasikan hasil dari data yang kita kumpulkan itu untuk dibuat kesimpulan seperti itu. Okay, that concludes my discussion on measures of central tendency, the mean, median, and mode. I apologize for any mistakes and see you in the next video. Bye bye.